Kapan dan bagaimana seorang disebut profesor? Maka dia harus melewati berapa jenjang dulu. Nah, setelah doktor itu nggak harus profesor sebelum dia diuji lagi oleh waktu dan oleh penelitian atau penemuan yang ditemukan. Nah, kita bersyukur akhir-akhir ini banyak sekali profesor-profesor yang masih muda yang tampil dan kita bangga dengan itu. Nah, profesionalnya kita bahas nanti, pelayannya dulu, karena kalau kita tahu profesinya, tahu keprofesionalan kita, tapi tidak tahu apa yang harus kita profesikan. Saya harap saudara ngerti kalimat ini, maka kita nggak tahu. Misalnya ada dokter, tapi nggak jadi profesional. Kenapa ada dokter nggak jadi profesional? Karena saya kenal dokter ini, teman baik. Dia ahli mata lulusan Jerman. Bayangkan saudara. Pulang ke Jakarta, buka toko besi. Kan lain profesinya. Nah, kenapa? Dia pun rasa bersalah. Aku ini ahli mata, kenapa harus buka toko besi? Sampai hari ini dia tetap buka toko besi. Memang alasan yang pertama itu, ya inilah Indonesia. Profesi dia dari Jerman nggak diakui sebab dia malas ikut ujian lagi. Itu masalah utamanya. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi, itu salah orang tua. Orang tua ingin anaknya jadi dokter. Nah, kebetulan orang tuanya mampu, punya uang. Nah, anak ini pun senang belajar. Yang saya heran, hatimu nggak di dokter, kok sampai bisa spesialis mata? Bagaimana cara kamu belajar? Kan aneh bukan? Nah, itu dia, karena dia senang belajar. Nah, rupanya saudara kita ini, kalau disuruh belajar apa saja, dia bisa. Walaupun nggak profesinya. Ngerti maksud ini, saudara? Nah, ternyata profesinya itu pedagang besi. Walaupun dia punya gelar spesialis mata, dia nggak bisa pakai. Sebab hatinya nggak di situ. Maka itu kita harus tahu dulu kata pelayanan ini sebelum kita bicara profesi. Maafkan saya kalau kalimat-kalimat ini kurang baik. Begitu banyak orang ingin punya profesi pendeta atau gembala. Mengapa? Ada banyak alasan. Kami tinggal di Papua. Hampir semua orang Papua itu milihnya cuma 3. Nomor 1 pasti pendeta. Kalau orang Papua tanya ingin jadi apa, pasti nomor 1 itu pendeta. Nomor 2 mereka ingin jadi PNS, jadi pegawai negeri. Nomor 3 mereka ingin jadi polisi atau tentara. Itu rata-rata sudah. Kenapa? Ada banyak alasan. Di antaranya saudara kita orang Papua itu jarang sekali di bidang eksakta atau teknik. Sekolah yang kami dirikan pertama tahun 91 itu SMA. Saudara naik dari kelas 2 ke kelas 3, guru-guru mau out semuanya, nggak tahan ngajar, nggak bisa. Lalu saya panggil seorang konsultan dari Surabaya untuk menolong kami. Nah, rupanya di benak saudara kita di Papua itu tidak ada bilangan pecahan. Contoh kecil sampai hari ini saudara, di kota-kota besar itu kalau orang Papua mama-mama istilahnya jualan di pasar, tidak akan ada harga yang begini 2.400, 1.350, itu nggak akan ada. Semuanya bulat 1.000, 2.000, 3.000 atau 4.000. Jangan bilang pakai ratusan puluhan, blank dia, nggak tahu mau bagaimana. Sampai suatu hari salah seorang guru kami namanya Pak Yono, guru matematika di orang Jombang. Saya tuh tanya, bagaimana sulitnya kalian ngajar anak-anak? Sudah gini aja. Besok Pak Daniel ikut saya ke kelas. Saya ikut. Pagi-pagi saya lihat dia nyiapkan 5 buah pisang. Saya tanya, Pak Yono, untuk apa pisang ini? Ya untuk ngajar. Loh, kok ngajar pakai pisang? Saya tanya gitu. Coba Bapak ikut saja. Saya masuk, terus dia panggil salah seorang murid. Nah, sekarang Bapak ini punya 5 pisang. Kita mau bagi 2. Yang sama.
Jadi nggak boleh 2, 3, 4, 1, tidak boleh. Harus sama. Bagaimana 5 dibagi 2 itu sama? Mikir anak ini, saudara. Lama sekali. Tiba-tiba dia tanya, Bapak, pisangnya mantap atau masak? Bingung saya, maksudnya apa? Saya masih nggak tahu. Saudara, begitu Pak yang tanya, jadi maksudmu gini Bapak, kalau mantap Bapak ambil semua, kalau masak saya ambil semua. Saya lari keluar kelas, tertawa sambil menangis juga. Aduh, ini bagaimana ini anak-anak ini? Dia nggak tahu. Jadi jangan bilang 1/2, 3/4 itu hilang. 4,2, 2,3 hilang. Sudah nggak tahu kemana itu hitungan. Nah saudara, begitu sulit itu sampai hari ini. Maka itu akhirnya gara-gara peristiwa itu kami mulai pendidikan mereka dari taman kanak-kanak untuk perbaikan gizi dan semuanya itu. Dan itu sungguh hasilnya luar biasa. Nah saudara, saya ceritakan ini kenapa? Jangan sampai kependetaan kita itu sebagai profesi. Kata umum profesi, maaf, itu ladang hidup. Ngerti maksudnya? Itu makan kita. Nah, maka itu dokter mata tadi. Ladang hidupnya bukan spesialis mata yang dia pelajari. Ladang hidupnya adalah toko besi. Karena dia hidup dari situ. Nah, sangat celaka kalau profesi kita adalah pendeta. Berarti kita cari makan, maaf, di dalam pelayanan. Nah, ini yang merusak. Kira-kira setuju nggak saya katakan ini, Saudara? Jadi pelayanan yang profesional itu bukan profesi yang pelayanan. Saya ulangi lagi. Dokter mata lulusan Jerman ini cari makannya bukan di spesialis mata yang dia pelajari. Cari makannya di pedagangan toko besi itu tadi. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia masih hidup ada di Semarang, namanya pendeta Obajarawan. Saya kenal dia dari dia masih muda. Kalau ingat kisahnya luar biasa. Dia itu pemain ludruk, pemain ketoprak, tukang becak. Sebelum dia jumpa Tuhan, dia itu Islam. Hidupnya rusak sekali. Tahun 75 dia jumpa Tuhan Yesus. Geger kampung itu, ribut keluarganya. Tapi Tuhan ubahkan dia. Sekarang jadi pendeta. Dia punya training untuk pelatihan misi di daerah Ketileng, Semarang Utara, kok tidak Semarang Barat, saya lupa. Nah, suatu hari dia berkata begini. Dia memberi sharing kepada kami. Awas kalian ya. Begitu, maaf ya, ini beda. Jadi ada berapa sistem gereja yang beda. Yang ini nih aliran Pantai Kosta. Awas kamu. Begitu kamu lagi perlu duit, terus kamu mikir, aku khotbah di mana ya? Ngerti maksudnya? Supaya dapat amplop itu loh maksudnya. Pak Pendeta Obajarawan berkata gini, apabila kamu mikir ketika kamu nggak punya duit, lalu kamu mikir mau khotbah di mana, langsung katakan pada dirimu, aku nggak akan khotbah dan akan melayani. Aku mau diam. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kalau ada pendeta nggak punya duit, mikirnya mau khotbah di mana? Karena profesinya pendeta, mencari hidupnya, mencari makannya di pelayanan. Ini salah. Jadi yang benar bagaimana? Supaya kita pelayan yang profesional. Saya suka tema ini. Dan ini sungguh sangat alkitabiah. Saudara, pelayan yang profesional tidak ditentukan. Harus sekolah terus. Catat itu baik-baik. Masih ingat kisah Rasul pasal 4 ayat 13? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Masih ingat? Ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Elok. Lalu imam-imam kepala, lalu ahli-ahli Taurat membuat sidang agama. Mereka disidang gara-gara menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Kita ingat di pasal 3 Petrus berkata, emas perak aku tidak punya, tapi ini aku punya. Dalam nama Yesus berjalan kamu. Gara-gara Injil itu mereka disidang habis-habisan. Lalu keluar kata itu, kisah 4:13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, maka tahulah mereka, nah ini kata penting, bahwa kedua orang itu orang biasa yang
tidak